Everything was fine till Jake moved in. Logan and Lucas, the loser twins, just like your brother. Some people just deserve to die. Hari ini semua orang berkumpul di rumah Junior. Mereka datang untuk mengucapkan bela sungkawa, termasuk wali kota Michelle dan keluarganya. Kehilangan seorang ibu adalah sesuatu yang sangat sulit, sama halnya yang dialami Devon. Jack dan Lexi turut bersedih atas kehilangannya. Sepeninggal ibunya, Devon akan tinggal bersama bibinya. Jack kemudian berkata kalau ia dan Lexi akan mengunjunginya untuk membahas apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Namun setelah insiden yang dialami Detektif Evans, Lexi dihukum dan sepertinya akan sulit untuk pergi keluar. Meski insiden tersebut dianggap sebuah kecelakaan, mereka tetap tidak bisa mengelak kalau saat itu mereka berada di TKP. Devon kemudian bercerita, ia sudah mengetahui alasan ibunya datang ke rumah Junior. Seseorang menelponnya dan memberitahu kalau Devon dalam masalah yang gak lain adalah Chucky. Ia sengaja memanggilnya agar Devon bisa melihatnya meninggal. Hal yang sama seperti yang ia lakukan pada Junior. Tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang setelah semua yang terjadi dan lebih baik mereka bertiga berpisah. Jack kemudian meminta Devon jangan menyerah karena Chucky tidak akan pernah berhenti. Namun tanpa ia duga, Devon berkata kalau ia dan Jack tidak lagi bisa bersama, yang artinya hubungan mereka berdua harus diakhiri. Tiba-tiba Junior keluar sambil marah-marah menghampiri Jack. Ia menganggap kehadiran Jack adalah kutukan. Semua yang ada di sekitarnya meninggal, bahkan orang tuanya sendiri. This is not Jake's fault. Logan kemudian keluar meminta Junior masuk ke dalam. Lalu terlihat ada seorang wanita datang ke sana yang ternyata adalah Tiffany. I'm so sorry. Tanpa rasa berdosa, Tiffany mengucapkan bela sungkawa kemudian menciumnya. Logan sendiri merasa tidak mengenal wanita tersebut. Junior yang melihatnya pun menjadi curiga apakah wanita tersebut memiliki hubungan khusus dengan ayahnya. Scene kemudian berganti ke Andy dan Kyle yang sedang dalam perjalanan menuju Hackensack. Mereka berhenti di sebuah pom bensin. Andy kemudian meminta Kyle membiarkannya menyetir setelah ini. Namun setelah selesai mengisi BBM, Andy malah mengunci pintu lalu meninggalkan Kyle sendirian. Sepertinya ia tidak ingin melibatkan Kyle dalam bahaya. Sementara itu di rumahnya, Devon terkejut kedatangan Jack. Jack ternyata sangat mengkhawatirkan keadaannya. Devon kemudian berkata kalau mungkin ia tidak akan tinggal selamanya bersama bibinya. Setelah kehilangan orang tua, mungkin sebaiknya ia pergi dari kota tersebut. Ia juga tidak ingin berada di dekat Jack karena setiap melihatnya ia selalu teringat akan ibunya. Jack kemudian memberitahunya bahwa setelah ia kehilangan sang ayah, ia juga ingin pergi ke tempat yang jauh. Namun Devon adalah satu-satunya alasan ia tetap tinggal di Hackensack. Karena merasa dicampakkan, Jack kemudian berpamitan. Lalu di rumahnya, Junior menghampiri ayahnya. Ia bertanya siapa wanita yang datang sebelumnya. Dad, who's that woman? Logan mengatakan tidak tahu, mungkin saja ia adalah teman ibunya. Maybe she was a friend of your mother's. Junior kemudian kembali ke kamarnya dan ternyata Chucky sudah berada di sana. Junior sendiri heran dari mana datangnya boneka tersebut. Kemudian di balai kota, Michelle saat ini sedang mengadakan konferensi pers. Wartawan memberinya banyak pertanyaan mengenai insiden aneh yang terjadi belakangan ini, termasuk menangkap seorang wanita yang tidak bersalah. We need to focus on the future. Namun dengan santainya, Michelle berkata kalau mereka harus berpikir ke depan. Michelle akan mengadakan sebuah acara yang ia yakini bisa menyatukan seluruh warga kota, yaitu sebuah pertunjukan amal yang berjudul Frankenstein. Dalam acara itu, ia juga mengundang artis terkenal, jadi sebaiknya segera membeli tiket jika tidak ingin kehabisan. Pendapatan dari festival itu nantinya akan disumbangkan ke rumah sakit Better Days. Wartawan kemudian bertanya pada Caroline, apakah saat sudah besar nanti ingin jadi wali kota seperti ibunya. Chucky told me to kill mommy. Jawaban mengerikan dari Caroline tentu saja membuat orang-orang bertanya siapa Chucky sebenarnya. Who is Chucky? Sementara itu di rumah Junior, Chucky tidak ragu-ragu menunjukkan eksistensinya. Junior juga tidak merasa takut atau aneh dengan keberadaan boneka tersebut. Bahkan Junior curhat rasanya kehilangan seorang ibu. Chucky mulai menghasutnya seolah-olah ia sedang membela Junior.
Junior yang pikirannya sedang tidak menentu pun sangat mudah untuk diperdaya. Chucky mengadu domba Junior dengan ayahnya, ditambah kejadian sebelumnya membuat Junior semakin membencinya. Apa yang dilakukan Chucky ini sama persis seperti saat ia menghasut Jake untuk melakukan pembunuhan. Chucky berkata kalau Junior jauh lebih baik dari Jake dan memintanya untuk membuktikannya. Lalu di kamarnya, Jake ternyata berencana untuk pergi dari rumah, sesuatu hal yang sudah ingin ia lakukan sepeninggal ayahnya. Setelah mengemas semua pakaiannya, Jake turun ke bawah kemudian nyolong duit pamannya yang kebetulan sedang tidur terlelap. Jake tentu saja nggak bodoh, kabur sih kabur, tapi kalau nggak bawa duit sama aja bunuh diri. Devon yang sebelumnya berkata kalau ia akan pergi meninggalkan kota membaca artikel tentang Charles. Sebagai anak seorang detektif, tentu saja Devon tidak menyerah begitu saja. Diam-diam ia melakukan penyelidikan agar bisa menemukan cara bagaimana menghentikan Chucky. Mungkin karena Devon peduli dengan teman-temannya dan tidak ingin ada korban, ia memutuskan melakukannya sendirian. Scene kemudian berganti ke tahun 1988. Saat itu Tiffany melihat kalau Charles telah melakukan pembunuhan seorang diri. Tiffany sangat kecewa mengapa tidak melakukan pembunuhan bersamanya. Charles kemudian berkata kalau ia juga punya kehidupan di luar dirinya. Setelah itu, ia pergi keluar dan meminta Tiff untuk tidak menunggunya. Don't wait up for me, Red. Kalau dilihat dari setting tahunnya, ada kemungkinan kehidupan di luar dirinya adalah Sarah. Sarah adalah seorang perempuan yang membuatnya tergila-gila dan ia culik tepat sebelum kematiannya di film pertama. Such a nice, happy family. Charles, this is Sarah. Di film Curse of Chucky, Charles yang menculik Sarah ketahuan polisi. Sebelum kabur, Charles sempat menusuk perut Sarah yang sedang hamil, yang nantinya bayi yang ia lahirkan tidak bisa berjalan. Yang gak lain bayi itu adalah Nika. Oke, scene kembali ke masa sekarang. Terlihat Tiffany mendatangi rumah Junior. Ia membawakan masakan bakso Swedia dan ia mengatakan kalau makanan itu adalah kesukaan ayahnya. Junior semakin dipenuhi rasa penasaran kemudian bertanya siapa sebenarnya dirinya. Tiffany pun dengan aktingnya menunjukkan seolah-olah ia dan ayahnya menyimpan sebuah rahasia. Karena itu kebenciannya terhadap sang ayah menjadi-jadi. Jack yang sedang menunggu transportasi yang akan membawanya dikejutkan seorang laki-laki membawa boneka Good Guy. Ia langsung mengejarnya lalu bertanya dari mana ia mendapatkannya. Laki-laki itu ternyata seorang kurir dan akan mengirim boneka itu ke suatu tempat. Jack kemudian memintanya dan akan membayarnya lebih tinggi dari harga aslinya jika ia memberikan dan memberitahu kemana paket itu akan dikirim. 987 Sherwood Lane. Jack kemudian memaksa boneka itu bicara karena ia merasa semua boneka Good Guy adalah Chucky. Hi, I'm Billy. Dan ternyata boneka itu hanyalah boneka biasa. Malam itu, Devon sendirian mendatangi bekas tempat tinggal Charles. Ia masuk lewat kaca jendela samping rumah, lalu ia mendengar ada seorang wanita meminta tolong. Is anybody there? Setelah menemukannya, Devon langsung menolongnya. Lalu Devon bertanya siapa dirinya dan mengapa ada di sini. Bukannya berterima kasih, Nika berdiri kemudian memperkenalkan dirinya kalau ia adalah Chucky. It's Chucky. Sepertinya jiwa Chucky sudah menguasai tubuh Nika kembali. Jack yang sebelumnya akan meninggalkan kota Hackensack memutuskan kembali. Ia mendatangi Lexi lalu mengingatkan tidak peduli mereka pergi kemana, Chucky tetap akan terus melakukan pembunuhan. Jack kemudian menunjukkan boneka Good Guy yang ia dapat dari seorang kurir. Lexi kemudian bertanya apakah Jack akan pergi karena melihatnya membawa sebuah tas besar. Jack mengiyakan karena menurutnya akan lebih baik jika ia pergi. Jack merasa bersalah atas semua yang terjadi dan Lexi pun terlihat menyesal karena dulu sering membulinya. Lexi kemudian bertanya boneka itu seharusnya dikirim kemana. Jack pun memberitahu alamatnya, kemudian Lexi melakukan tracking. Lalu apakah mereka akan memberitahu Devon? Lexi mengatakan kalau Devon tidak ada di rumah setelah melihat status sosmed miliknya. Hasil pencarian yang ditemukan Lexi ternyata ada banyak kurir mengirimkan boneka-boneka tersebut ke satu tempat yang sama. To Charles Lee Ray's old house. Jack kemudian mencoba melacak kemana Devon pergi dan ternyata Devon saat ini juga berada di sana. He's there. Devin's at Charles Lee Ray's house. Devon saat ini duduk di sebuah kursi dalam keadaan tidak berdaya dan di hadapannya terdapat banyak sekali boneka Good Guy.
Sepertinya Tiffany memang memborong semua boneka good guy yang ada untuk tujuan tertentu. Malam itu Logan pulang dalam keadaan mabuk, lalu ia mendengar ada percakapan di kamar Junior kemudian masuk ke dalam. Melihat Junior hanya diam, Logan mengira kalau ia sedang bersedih. I like to be hugged. Chucky yang berulang kali berbicara mengganggunya, kemudian mengambil boneka tersebut. Junior merebutnya kembali, lalu ayahnya bertanya kenapa Junior melakukan itu. Logan and Lucas, the loser twins. You sure drink a lot. Chucky tambah cerewet, ngomong seenaknya dan membuat Logan tersinggung. Saat Logan mengambilnya, Chucky menunjukkan jati dirinya. Get your fucking hands off me. Logan masih mengira kalau Junior melakukan suara perut. Lalu Chucky bertanya apakah penyakit kanker tidak cukup bagi ibunya. Bahkan ia terang-terangan mencium seorang wanita di hadapan putranya. Logan berusaha merebutnya, namun karena ia dalam pengaruh alkohol, untuk berdiri saja ia kesulitan. Setelah mengetahui informasi sesat dari Chucky, Junior mengambil kesimpulan kalau ayahnya adalah penyebab ibunya bunuh diri. Tentu saja Logan membantah dan berkata kalau ibunya bunuh diri karena ia sudah menyerah. Adu domba yang dilakukan Chucky benar-benar mujarab, padahal Chucky adalah pembunuh yang sebenarnya. Junior menjadi gila dan kehilangan kontrol, bahkan ia menyerang ayahnya sampai tewas menggunakan boneka yang ia bawa. You have no idea how hard it's been. Dan akhirnya Chucky benar-benar mendapatkan seseorang yang bisa menuruti keinginannya. Di saat yang bersamaan, boneka good guy yang ada di hadapan Devon mulai memperlihatkan tanda-tanda kehidupan. Begitu juga dengan boneka yang dibawa Jack. Saat ini Lexi dan Jack sedang menunggu taksi yang akan menjemput mereka. Mereka mencoba berdiskusi apa yang sebenarnya Chucky inginkan. Kenapa Chucky membisikkan pembunuhan kepada semua orang, padahal jika mau Chucky bisa melakukannya sendiri tanpa harus meminta orang lain untuk membunuh. Apakah ada rahasia jika Chucky berhasil membuat seseorang melakukan pembunuhan? Chucky sendiri terlihat sangat senang saat berhasil membuat Junior membunuh ayahnya. Di saat yang bersamaan, Andy sampai ke rumah Junior. Chucky melihat kedatangannya dari balik jendela dan berkata kalau akhirnya kesenangan bisa dimulai. Lalu apa yang akan dilakukan boneka good guy di rumah Charles? Terlihat kalau boneka yang jumlahnya sangat banyak itu semuanya menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Apakah mereka akan menjadi pasukan Chucky berkeliaran di kota-kota kemudian menjadi pasukan pembantai? Kita tunggu saja episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.